Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Indonesia daulatan mustaqilah bi anwa'il adatil mukhtalifah walidzalika jam'ina al-ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin hadirat rahimakumullah. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertumpuk hanyalah milik Allah yang maha agung. Salawat berbingkai salam, marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam. Libur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya, Lisa Medem Alfat, akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Peran Pemuda di Zaman Milenial. Berbicara mengenai pemuda, pasti identik dengan masa muda. Masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa muda merupakan masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat salah seorang ulama tafsir Al-Quran, Syekh Abu Al-Fida Ithmi bin Kathir. Beliau menyatakan dalam kitab tafsirnya, sabdan wa huwa quwwatun ba'da ta'at, bahwa masa muda adalah masa yang penuh kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Sehingga pantaslah proklamator kita Bung Karno pernah berkata, "Give me you 10, we will save the world." Berikanlah kepadaku 10 orang pemuda, niscaya akan kita goncangkan dunia ini dengannya. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah. Masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai pemuda dianugerahi untuk fisik yang kuat. Mata dapat melihat dengan tepat, tangan masih bisa mengangkat benda yang berat, kaki masih bisa digunakan untuk cepat, wajah tampan atau cantik memikat. Maka gunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat kepada Allah yang maha hebat. Hadirin rahimakumullah. Namun justru sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan di zaman milenial ini. Tidak sedikit pemuda yang kaya raya, yang segala ada segala punya, yang istilahnya HP-nya Nokia, laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza, kontrakannya di mana-mana, sawahnya lega, duitnya loba, setiap hari makannya di Ampera. Tetapi batinnya tersiksa, hatinya penuh
terjerumus dalam jurang narkoba dan terbujuk rayuan wanita penggoda. Dikarenakan mereka telah melanggar aturan Allah yang Maha Kuasa. Padahal Syekh Mustafa Al-Bulayani, salah seorang penjaga Mesir, beliau menyatakan dalam syairnya, "Inna fi yadi syubbani amral ummati wa fi aqdamiha hayyataha." Sesungguhnya di tangan kita lah, di tangan para pemuda lah urusan umat ini digenggam. Dan pada kaki-kaki mereka lah hidup dan matinya umat ini. Dewan juri yang saya taklimi, hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian pasti timbul pertanyaan dalam hati kita, bagaimana kita seorang pemuda yang merupakan harapan bangsa, juga harapan mertua dalam menghadapi dampak negatif di era globalisasi di zaman milenial ini, agar kita terhindar dari narkoba dan lain sebagainya. Jawabannya, Imam Sayyid Al-Qutub dalam kitabnya Absyar Hayatul fil Islam, beliau memberikan solusi kepada kita, yaitu dengan cara tarbiyatul fardiyah. Kita sebagai pemuda harus senantiasa terus semangat belajar ilmu pengetahuan. Dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat," yang artinya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap orang laki-laki dan setiap orang perempuan. Dewan juri yang saya taklimi, hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita untuk senantiasa terus semangat belajar ilmu pengetahuan umum, disertai mendalami ilmu pengetahuan agama. Dikarenakan salah seorang ilmuwan, Albert Einstein, pernah berkata, "Religion without its plain, science without religion Islam." Ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan umum adalah buta, dan ilmu pengetahuan umum tanpa didasari ilmu pengetahuan agama adalah sangat berbahaya. Dewan juri yang saya taklimi, hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita untuk senantiasa terus semangat belajar ilmu pengetahuan umum, disertai mendalami ilmu pengetahuan agama. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Yang artinya, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dewan juri yang saya taklimi, hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita untuk terus semangat belajar ilmu pengetahuan umum, disertai mendalami ilmu pengetahuan agama, agar kita menjadi pemuda yang berilmu dan bertakwa, disertai akhlakul karimah, jauh dari narkoba dan dekat dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan semoga kita hidup bahagia di dunia, terlebih kelak di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hidup sendirian tanpa kekasih
Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.